there's nobody invincible. Nobody's invincible. And it's not the best fighter that wins the fight, it's the fighter that fight the best the night of the fight. If you don't believe me, look at any games, any other sport. There's so many variables that influence a result. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama datang dari Ilia Topuria yang meskipun memiliki jadwal pasti yaitu melawan Justin Gaethje di bulan depan, tapi Topuria tak lupa untuk berkonflik dengan fighter lainnya. Setelah drama adu trash talk dan lempar kaleng minuman pada Josh Hokit, ya kalau ini saya dukung sih, karena Hokit emang badut banget. Topuria kembali melemparkan Cyborg pada fighter lainnya. Nama pertama yang menjadi sasarannya adalah Arman Tsarukyan, yang meskipun hanya dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan, tapi Topuria terkesan tidak suka dengan kekayaan Arman. Ya kalau kata bang YouTuber Jeshi, Mexican Martial Art, kemungkinan Topuria iri pada Arman. Topuria menyebut bahwa Arman maupun ayahnya bukanlah orang kaya beneran, karena menurutnya orang yang kaya beneran tidak akan benar tingkah hal yang menurut Topuria kekanak-kanakan. Ya memang dalam setengah tahun terakhir ini, Arman sangat viral menghiasi FYP para fans MMA dengan serangkaian side quest-nya. Dan juga beberapa kali tanpa rasa bersalah membeli barang-barang mewah seperti mobil sport dan jam tangan. Menurut Topuria, tindakan Arman tersebut sangat kekanak-kanakan karena kalau dia beneran orang kaya, Arman tak akan bertindak seperti itu. Tapi kalau mau fair, Arman pun sebenarnya tidak pernah mengaku kalau dia adalah orang kaya. Ia hanya bilang mungkin ayahnya bisa disebut orang kaya, tapi dia sendiri mengatakan bukan orang kaya. Lagi pula yang membuat narasi viral Arman kaya itu adalah Dana White sendiri, yang terkejut dengan kemewahan barang-barang Arman. Dan alasan Arman sangat masif dalam membranding dirinya saat ini murni untuk membangun status kebintangannya guna meraih kesempatan title shot yang sangat ia idam-idamkan. Arman sendiri tak ambil pusing dengan omongan Topuria, karena memang orang kaya beneran itu malah seneng kalau disebut tidak kaya. Cuman masalahnya, sepertinya memang Topuria agak baper, karena dulu Arman duluan yang menyerang Topuria dengan menyebut Topuria hanya acting kaya dengan foto di chat pribadi, padahal bukan chatnya. Dan beberapa bulan lalu, Arman dengan sangat santuy menawarkan diri ingin membeli rumah mewah Topuria setelah Topuria bercerai dengan istrinya. Ya memang Arman mungkin gak sekaya itu sih, mengingat bayarannya di UFC saat ini masih di kisaran 500.000 US dollar untuk setiap fightnya. Tapi kalau bapaknya Arman itu jelas kaya, punya perusahaan konstruksi bos, mau sekecil apapun pasti lebih kaya dari kebanyakan background fighter UFC lainnya. Ese momento entran en pánico, ¿sabes? Y más Arman que, vamos, tiene una mente de un chiquillo, ¿sabes? Es un niñato que está jugando a un juego. Yo creo que tipo está jugando el juego de rico y no es ni rico ni su padre, te lo digo. Es que no lo es que yo conozco a muchísimas personas ricas, ninguno, tipo, la base de ninguno es así, ¿sabes? Él está jugando a un juego de compro reloj, compro coche y lo mando a Rusia para revenderlo. Y creo que no es ni rico, te lo digo de verdad. Es como un pringado. ¿Y qué pasaría en esa pelea entonces? Si sería una semana antes, por ejemplo, entra Arman. Yo lo que creo que pasaría es que no pelearía. Él no pelearía. Si le dicen una semana de antelación que tiene que pelear conmigo, no pelearía. Él se presenta simplemente para dar el peso, porque siempre lo ponen como reservas para mis combates, porque mis combates sí son importantes y no quieren que se les caiga, entonces... Selain dengan Arman, Topuria juga terlibat adu Cyborg dengan petinju Ryan Garcia. Yaps, Topuria memang tidak mau munafik bahwa tujuan utamanya di olahraga combat sport adalah uang. Dan ia sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa ia ingin pensiun dini dari UFC dan pindah ke boxing. Alasannya jelas, yaitu uang boxing jauh lebih menggiurkan. Jadi masuk akal kan, kenapa ia ngebet banget ingin melawan Islam Makhachev? Karena jika ia menang, maka ia bisa pensiun dengan status one of the GOAT. Kapan-kapan akan kita bahas secara khusus. Ya, Justin Gaethje seakan hanya dianggap kerikil bagi Topuria sih.
Saya sebagai fans Justin berharap semoga akan ada kejutan besar nanti di UFC White House. Selanjutnya, Ilia Topuria juga menjawab pertanyaan wartawan lainnya tentang Islam Makhachev yang menjadi target terbesarnya di UFC saat ini. Islam Makhachev sendiri santer dikabarkan akan menghadapi Ian Garry dalam UFC 330 bulan Agustus nanti. Topuria membenarkan bahwa alasan dia mengincar nama Makhachev adalah bahwa Makhachev petarung paling skillful di UFC saat ini dan wajar bagi fighter seperti dirinya untuk menguji kemampuannya pada yang terbaik. Namun bukan berarti Islam Makhachev langsung bisa dengan mudah melewati lawan-lawannya. Menurutnya, Ian Garry adalah salah satu fighter yang juga punya potensi untuk menang. Makhachev memang favorit, tapi dalam MMA segalanya bisa terjadi dan fighter sekaliber Ian Garry tentu memiliki peluang untuk menang. Sedikit edukasi nih, ketika ada fighter, pengamat, atau fans yang mengatakan bahwa fighter B punya peluang mengalahkan fighter A, itu bukan berarti ia meremehkan fighter A. Topuria sama sekali tidak memandang rendah skill Makhachev. Ia hanya secara objektif menilai bahwa meskipun ia tahu Makhachev layak diunggulkan akan menang, tapi bukan berarti Ian Garry tak punya kesempatan menang. Dan ini saya setuju sih, banyak yang tidak suka dengan Ian Garry terutama masalah pribadinya, tapi secara skill dan fight IQ, level Ian Garry memanglah elit. Kemungkinan besar Islam Makhachev memang akan menang karena ia tampil sangat dominan. Tapi dengan langsung mengatakan Makhachev pasti menang, itu terlalu meremehkan Ian Garry. Untuk kali ini, saya rasa pendapatnya Ilia Topuria sangat on point. Tapi saat dia mengatakan Arman Tsarukyan dan Justin Gaethje tak punya kesempatan melawan dirinya, itu saya yakin dia hanya percaya diri saja. Justin Gaethje memang hanya memiliki peluang tipis, tapi mau setipis apapun, peluang ia menang masih ada. Dan Arman Tsarukyan jelas punya peluang bagus untuk mengalahkan Ilia Topuria. Tapi di atas kertas saya paham karena memang begitu cara Ilia Topuria membranding dirinya untuk dikenal luas oleh publik dan mendapatkan bayaran yang semestinya ia dapatkan. If Jan has chances, you mean to beat Islam? Yeah. It's a fight business. Everyone has chances. Everyone, and especially someone like Ian. Like he's been able to collect a lot of experience during his run in the UFC. And why not? I see him with a lot of chances. Hal itu juga sama seperti yang terjadi pada laga Sean Strickland versus Khamzat Chimaev. Menurut George St. Pierre, meskipun kalah, ia masih menganggap bahwa Khamzat Chimaev adalah fighter yang lebih baik dari Strickland. Tapi masalahnya, fighter yang lebih baik tidak bisa dijamin akan selalu menang karena tergantung performanya. Dan performa Khamzat saat itu jauh lebih buruk dari yang biasanya. Di atas kertas, saat ini Ilia Topuria memang lebih baik dari Justin Gaethje dan Islam Makhachev lebih baik daripada Ian Garry. Tapi seperti kata GSP yang sering saya ulangi, bahwa it's not the best fighter who will win the fight, but the fighter who fights the best, he will win the fight. Karena itulah GSP menempatkan Khabib sebagai salah satu the GOAT, karena meskipun resumenya tidak mengoleksi banyak sabuk, tapi konsisten menang 29 kali berturut-turut tanpa pernah kalah dan tanpa pernah berdarah adalah hal yang sangat-sangat sulit. Jadi bagaimana menurut kalian?